Nah, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Rory. Selamat pagi dan salam sejahtera selalu bagi kita semuanya. Masih tetap di Desa Wisata Jambu. Pada hari ini saya bersama teman-teman. Ini ada anak-anak mahasiswa dari Universitas Kadiri. Coba disebutkan Iya. namanya. Perkenalkan, nama saya Egzedin Fahas. Saya dari Universitas Kadiri, Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Saya di sini berkesempatan bersama teman-teman saya bisa mengikuti magang selama 1 bulan di Desa Wisata Jambu. Saya turut mengapresiasi dengan sambutan Pak Lurah yang begitu baik dengan teman-teman saya. Nah, terima kasih teman-teman ini dari Universitas Kadiri, jurusannya pertanian. Iya, pertanian. Jurusan pertanian sudah magang selama di sini 1 bulan. Nah, ini teman-teman kemarin juga sudah kita ajarkan beberapa materi-materi untuk kegiatan nantinya untuk sebuah kebutuhan untuk apa skripsi ya? Iya. Untuk skripsi di kampusnya. Ada teman-teman dari Universitas Kadiri dan juga ada teman dari tamu saya, Mas Rory dari Manado, yang sudah menanam di Manado. Kemarin sudah ditanam bulan berapa Mas? Bulan Desember kemarin 200 pohon. 200 pohon sudah ditanam di Tomohon. Alhamdulillah di sana sudah perkembangannya terakhir berapa hari yang lalu, sampai 1 minggu yang lalu. Iya, kurang lebih 2 minggu yang lalu. Jadi pertumbuhannya sekarang sudah seger ya Mas ya? Ya, semuanya segar Pak. Jadi Tepatnya di Manado, di tepatnya di Bukit Wawo, di Kota Tomohon. Kota Sekitar Tomohon. 25 km dari Kota Manado. Oh iya, jadi di sana di Tomohon sudah kita hijaukan dengan tanaman buah-buahan alpukat. Mudah-mudahan nanti membawa dampak perkembangan perekonomian di Tomohon, di Manado tentunya. Nah, ini teman-teman, kita masih tetap panen kelut. Jadi masih tetap panen kelut dan AJS pun selalu masih tetap ada. Nah, ini nanti kita jalan-jalan. Sebelum jalan-jalan, kira-kira apa yang mau disampaikan buat teman-teman atau tanya tentang Pak, yang pertama itu Bapak bagaimana cara awal mula mendirikan Tabula Pot Indonesia ini dan bagaimana awal mula merintis karirnya di dunia mungkin pertanian ini, ya kan mungkin cukup jarang orang yang berkecimpung di dunia ini. Bisa Bapak jelaskan? ya. Terima kasih. Jadi pertanyaan mahasiswa itu selalu seperti itu. Jadi kapan mulai mendirikan dan bagaimana cara merintis sebuah kebun seperti ini? Yang jelas kuncinya adalah telaten. Saya berawal dari hobi. Bagaimana hobi saya itu saya salurkan dan saya tekuni. Karena sebuah hobi kalau ditekuni pasti mendapatkan nilai lebih. Artinya nilai ekonomi dan lain sebagainya. Tapi dampak yang lebih sangat saya rasakan dan bahkan untuk kebahagiaan saya adalah ketika teman-teman semua masyarakat warga Desa Jambu sudah menanam alpukat dan yang lainnya, terutama teman-teman juga meski dari Manado juga karena melihat video-video saya akhirnya menanamlah alpukat dan lain-lain. Nah, untuk itu dulu saya mengawali yang intens itu mulai tahun 2014. Saya selalu mencoba bagaimana menanam alpukat, menanam kelengkeng, tanaman-tanaman yang lainnya. Tapi yang jelas kita harus tekun dan mengulik. Mengulik itu kalau tanaman alpukat itu karakternya kayak apa kita pelajari. Dulu saya mengawali bahkan alpukat itu tidak mungkin berbuah di dalam pot. Namun alpukat itu kita bisa menggrit sehingga alpukat bisa berbuah di dalam pot, dan itu bagian dari menarik kalau menurut saya. Nah, ini nanti kita langsung aja sambil praktek. Kemarin kan kita sudah aplikasi cara membuahkan. Bagaimana ya teman-teman, kemarin kita sudah cara pembuahan itu dengan MKP dan stres air. Kita lihat hasilnya.
karena kita lakukan treatmentnya itu sudah 1 bulan yang lalu. Kita lihat dari ini hasilnya bagaimana treatment yang kita lakukan kemarin. Nah, sebelum itu kita sarapan dulu. 1 buah alpukat kelut ini bisa rame-rame untuk sarapan. 9 orang. 9 orang, untuk 9 orang. Bismillah. Nah, teman-teman, kalau kita buka seperti ini, artinya ini tidak ada bijinya di sini, sampai di sini. Harus pakai pisau yang panjang. Kalau tidak panjang, nah, dari sana Gung, seperti ini. Kita buktikan bahwa alpukat kelut itu bijinya kecil. Kita lihat ya. Alpukat kelut itu bijinya hanya segini, jadi memang benar-benar kecil. Seperti ini, kuningnya kayak alma mater. Daging buahnya tebal Pak ya? Ya, jadi daging buahnya tebal, tidak diragukan lagi bahwa alpukat kelut itu super duper. Masalah ketebalan dan rasanya kita tunggu. Bagaimana menurut Anda ketika kita menanam di dalam pot dan panen? Kalau alpukat kelut ini ditanam di dalam pot itu bisa menghasilkan. Jika ditanam di pekarangan atau di lahan langsung, artinya lebih dapat menikmati hasil buahnya lebih lebat, artinya lebih produksinya akan lebih tinggi. Ayo iris sendiri-sendiri. Iris sendiri-sendiri. Nih, Mas Ruling sudah menanam yang jenis kelut? Sudah Pak. Di Bukit Wawo Tomohon dan juga di Kebun Jenawi, Karanganyar, Jenawi ya. Kita rasakan alpukat kelut itu yang pertama kali saya membelah alpukat kelut dengan versi seperti ini. Nah, waktu berapa tahun yang lalu seperti ini. Ini Mas enaknya Mas. Iya Mas, makan Mas. Kita sarapan. Iris sendiri. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba, sering mencoba. Gurihnya, rasa menteganya, teman-teman Pak. kelembutannya, hijaunya ini juga menarik. Kulitnya juga tebal. Kulit kelut itu kategori tebal. Saya kira termasuk aman dari lalat buah. Bisa dilihat ketebalan apa kulitnya. Ayo sarapan. Teman-teman, lalat buah itu sering menyengat kalau kulitnya tipis. Kulit alpukat kelut itu tebal seperti ini.
Oke teman-teman, kita melihat alpukat yang sudah kita treatment kemarin pakai MKP dan bagaimana saat ini kondisinya setelah kita treatment 1 bulan. Oke, terima kasih. Ayo teman-teman kita ke sana. Nah, teman-teman, kemarin saya membuat konten tentang bagaimana cara membuahkan dengan pohon yang sama. Jadi pohon ini, pot ini yang kita aplikasi dengan memakai pupuk MKP yang kemarin. Nah, ini bisa dilihat, sekarang sudah mulai akan muncul bunganya. Ini waktunya kurang lebih 1 bulan belum ada. Bisa dilihat kemarin bahwa kalau mau mentreatment tanaman alpukat itu seharusnya daunnya sudah tua. Daunnya sudah tua. Jadi daun-daun seperti ini adalah efek dari MKP. Seperti ini. Banyak ya. Nah, seperti ini. Mengering Pak ya. Jadi mengering, agak mengering. Mengeringnya itu karena faktor MKP, kena fosfat dan kaliumnya, sehingga memang pengaruh fosfat dan kalium, dan juga ada pengurangan airnya. Kita bisa lihat ke sana, ya. Kita sambil ke pohon-pohon yang lainnya, teman-teman bisa dilihat seperti ini. Pohon-pohonnya mengeringnya seperti ini, dan ini nanti akan saat tumbuh tunas baru. Saat tumbuh tunas baru, maka dia akan membawa bunga. Kita bisa lihat di sana. Anak-anak bisa mengaplikasikan di rumah dan juga bisa untuk penelitian. Nah, ini bisa dilihat dari sana. Sini, anak-anak. Jadi setelah kita treatment dengan memakai MKP dan pengurangan stres air, maka terjadinya seperti ini. Tumbuh tunas Pak ya. Ini tumbuh tunas dibarengi dengan bunga-bunganya. Oh, gitu. Itu bunga-bunganya. Apa yang harus kita lakukan setelah bunga-bunga ini muncul? Nah, ini teman-teman. Bunganya yang lebat banget. Biarkan tanaman ini, jika ada serangga-serangga itu akan membantu untuk penyerbukan, sehingga serangga, kupu akan membantu penyerbukan, sehingga bunga ini akan menjadi sebuah pentil atau calon buah. Nah, ini jangan takut ketika tanaman ini daunnya kurang. Ini sudah bisa dipakai dengan tetap memberikan pupuk MKP, airnya air normal kembali. Istilahnya tidak ada stres air. Jadi kalau sudah bunga seperti ini sudah tidak ada stres air. Teman-teman bisa dilihat di atas sana ada kumbang-kumbang yang membantu penyerbukannya. Nah, mungkin seperti itu. Dan juga awasi ketika tanaman ini ada beberapa penyakit, karena saat berbunga seperti ini penyakitnya mulai datang. Saat kondisi lemah, tanaman ini memberikan asupan ke bunga, ke buah, berarti dia otomatis lemah, sehingga banyak sekali penyakit-penyakit yang masuk. Salah satunya adalah jamur Phytophthora. Nanti kita bisa antisipasi. Ini kemarin kita sudah kasih Nordok, pohonnya ini pakai Nordok dan pakai Ditan. Nanti kembali lagi kita memakai lagi. Nah, bahkan ada ini teman-teman, ada oleng-oleng yang masuk. Kalau tidak kita sesering mungkin cek, oleng-oleng ini bisa dibasmi dengan memberikan atau dikuas dengan pakai insektisida. Nah, itu teman-teman sejenak tentang belajar kita, bagaimana kita itu tetap, ini pesan dari Pak Agus ya, Pak. tetap semangat untuk kuliah, belajarlah sampai kemanapun dan dimanapun. Tapi yang jelas kalian harus menjadi sesuatu yang beda dengan yang lainnya. Artinya semangat, tetap semangat, harus selalu inovatif, kreatif,
dan adaptif di sebuah keadaan, maka kita akan menjadi orang-orang yang survive tentunya. Itu teman-teman, kami mengucapkan terima kasih, tetap semangat, salam hijau, salam dan doa buat keluarga, tetap semangat untuk menghijaukan bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.